Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Friska. Pada pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, marilah kita simak penjelasannya. Sebelum kalian memulai untuk menulis surat lamaran pekerjaan, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih unsur kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan ada 5. Yang pertama, ada struktur. Yang kedua, ada diksi. Yang ketiga, kejelasan kalimat. Yang keempat, kaitan antar kalimat. Yang kelima adalah ejaan. Nantinya akan saya jelaskan satu persatu apa sih pengertian dari kelima unsur kebahasaan ini. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian lihat, berikut adalah struktur surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari yang A, tempat dan tanggal surat, B, hal, C, lampiran, D, alamat surat, E, salam pembuka, F, isi, G, salam penutup, dan H, tanda tangan atau nama jelas. Untuk unsur yang kedua, ada diksi. Pengertian diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Fungsi diksi agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Contohnya, dalam salam pembuka, diksi yang tepat untuk salam pembuka yaitu dengan hormat. Kalian tidak bisa menggunakan assalamualaikum atau selamat pagi. Ketiga adalah kejelasan kalimat. Kejelasan kalimat itu adalah penggunaan kalimat harus singkat dan jelas karena penggunaan kalimat yang panjang lebar akan membuat jenuh orang yang membacanya. Contohnya dalam surat lamaran pekerjaan bagian penutup, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu kalian berikan tambahan kata yang akan membuat jenuh orang yang membaca. Selanjutnya, kaitan antar kalimat. Kalimat dalam surat lamaran pekerjaan harus saling berkaitan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam hal pembacaan surat. Apabila kalian ingin menambahkan kalimat, kalian bisa lakukan dengan cara berikut. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk diterima sebagai pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Penambahan kalimat di sini yaitu di antara kalimat penutup dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang terakhir adalah ejaan. Ejaan ini berpedoman pada pedoman umum bahasa Indonesia. Yang biasanya digunakan yaitu penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Fungsi dan penggunaan huruf kapital biasanya terdapat di 1. Awal kalimat, 2. Petikan langsung, 3. Menulis nama seseorang, 4. Penulisan gelar, 5. Nama tempat, 6. Penulisan jabatan atau pangkat, 7. Nama lembaga, badan negara atau organisasi, 8. Judul sebuah tulisan, 9. Nama bangsa, suku, dan bahasa, 10. Nama untuk tahun, bulan, dan hari. Yang ke-11 nama untuk agama, kitab suci, dan Tuhan. Namun dari 11 contoh berikut hanya beberapa yang biasa dipakai di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Mari kita simak video berikutnya. Huruf kapital yang sering digunakan di surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal. Perhatikan kedua penulisan tanggal berikut. Kira-kira mana yang betul, mana yang salah? Mari kita lihat. Ya, penulisan yang salah adalah 01 Agustus 2021. Mengapa demikian? Ya, dalam penulisan tanggal untuk yang satuan, kalian tidak perlu menambahkan 0 di depannya. Jadi cukup 1 Agustus 2021. Selanjutnya ada 2 contoh penulisan tanggal. Menurut kalian,
Mana penulisan yang benar? Ya, yang benar adalah 17 Agustus 2021 karena apa? Di penulisan tanggal tersebut, Agustusnya menggunakan huruf kapital di depannya. Karena penggunaan huruf kapital biasanya digunakan pada tahun, bulan, dan hari. Untuk selanjutnya yaitu penulisan alamat surat. Mari kita simak. Contohnya, menurut kamu apakah penulisan ini sudah betul atau salah? Ya, ternyata penulisan ini salah. Oke, mari kita lihat yang betul seperti apa ya. Ya, oke, ini yang betul. Kenapa? Jadi pada penulisan jalan tidak boleh disingkat. Jalan Raya Bekasi, KM, KM itu K-nya adalah kapital 26. Nah, untuk penulisan nomor, apabila kalian ingin singkat, cukup tulis N besar O titik 50. Tapi apabila kalian ingin menuliskannya dengan tulisan yang lengkap, nomor, cukup tulis nomor titik 250. Kemudian, ujung menteng adalah nama sebuah tempat yang harusnya penulisannya adalah depannya K-nya kapital, M-nya kapital. Sama dengan Cakung, penulisannya K-nya kapital, C-nya harus kapital. Dan Jakarta Timur, Jakarta J-nya harus kapital, T-nya juga harus kapital. Untuk itu, kalian jangan sampai salah ya, harus lebih teliti. Ya, selanjutnya yaitu penulisan nama lembaga, badan, negara, dan organisasi. Biasanya di sini sering sekali muncul nama sebuah PT. Kira-kira penulisan yang manakah yang salah? Ya, penulisan yang salah adalah nama PT yang di atas. Kenapa demikian? Dalam penulisan PT itu tidak perlu lagi ditambahkan dengan titik karena PT ini merupakan singkatan dari sebuah kata, P-nya perseroan, T-nya terbatas. Jadi untuk singkatan nama yang tersebut tidak menggunakan titik. Kecuali kalau kalian ingin memberikan titik pada singkatan, contohnya di satu kata, satu suku kata singkatan ya. Jadi contohnya saudara, kalian bisa tulis SDR titik. Nah, untuk singkatan berupa nama, kalian tidak perlu menggunakan titik, tapi kalau singkatan berupa satu suku kata, kalian boleh tambahkan titik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya menulis nama. Nah, ini yang sering sekali kalian tulis ya di keseharian kalian. Nah, dalam penulisan nama, ya, yang di atas salah, yang di bawah benar, ya bisa kalian lihat perbedaannya. Jadi setiap penulisan nama, huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Muhammad, M-nya harus kapital. Aufarul, A-nya harus kapital. Umam, U-nya juga harus kapital. Ingat, kalian tidak boleh menulis semua huruf nama kalian dengan huruf kapital, itu salah. Oke, diperhatikan ya. Oke, baik, setelah tadi kita sudah membahas berkaitan dengan ejaan pedoman umum bahasa Indonesia. Nah, berikut ini Ibu memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian bisa simak atau kalian bisa screenshot tugas ini. Jadi, tugasnya adalah di sini ditulis sebuah kalimat yang penulisannya salah dan saya ingin kalian membetulkan penulisan kalimat yang ada di dalam tugas tersebut. Oke, seperti contoh 8 Januari 2021 seperti apa ya penulisan tanggal yang tepat, yang sesuai, seperti itu. Oke, kemudian tugas ketiga, kalian buka LKS kalian, kerjakan latihan esai 5 soal pada halaman 9. Setelah kalian kerjakan soal ini, tuliskan jawaban kamu di buku tulis bahasa Indonesia atau LKS, foto kemudian upload dan serahkan ke Classroom ya.
Demikianlah pembahasan kita mengenai unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mempraktekkannya nanti ya. Apabila kalian ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan melalui classroom yang sudah kalian ikuti. Baik, terima kasih dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.